Sempat viral lewat pengakuan kisah nelansanya karena tak punya biaya lahiran anak, hingga anaknya putus sekolah. Masa lalu artis Aji Yusman dan istrinya Saskia belakangan mulai terkuak. Terkuaknya sisi kelam masa lalu Aji berawal ketika mantan adik ipar Saskia buka postingan tulisan panjang ihwal tabiat istri Aji. Belakangan media berhasil menelusuri jejak kisah masa lalu Saskia. Adalah Andi, seorang pria sebaya dengan Aji, mengaku 5 tahun lalu telah berpisah dengan Saskia. Tapi proses cerai secara negara belum tercatat di kantor pengadilan agama Jakarta Barat. Keluarga Andi bahkan membeberkan bukti-bukti buku nikah. Lantas benarkah Saskia masih berstatus istri sah Andi? Memang sih Saskia tuh ya pertama kenal sama anak saya nggak kenal sama Saskia. Saskia itu dulu datang dari Medan menemuin pacarnya. Mungkin pacarnya entah tinggal di mana nggak tahu. Terus Saskia kenal sama orang-orang yang Metro Mini 4649. Perkumpulannya di situ di Kampung Melayu ya. Nah anak saya sih memang nggak tahu apa-apa tadinya. Nah tiba-tiba kok kenal, saya suka ngomong sama bapaknya waktu masih ada bapaknya. Saya kan suka makan kalau malam tuh lapar ya. Saya beli bubur kacang hijau. Saya tanya, Pak itu anak perempuan siapa sih Pak? Malam-malam kok belum pulang? Waktu belum kenal sama Andi itu orangnya nggak pernah kumpul sama orang-orang yang ini deh gitu, sama anak-anak Metro Mini nggak pernah lah ya. Nah tiba-tiba nggak tahu tuh anak cakep-cakep kok ngapain malam-malam di sini ngumpul-ngumpul sama anak-anak begini. Emang orang tuanya nggak nyariin apa? Saya bilang gitu. Saya ngomong suami saya waktu suami saya masih hidup. Nah udah gitu kok tiba-tiba lama-lama kok kenal sama Andi. Ya akhirnya ya saya nggak tahu deh ya. Ya nikah begitu aja saya juga nggak tahu ya, ibarat kata gini ya. Orang yang makan nangkanya anak saya yang kena getahnya lah istilahnya ya. Tiba-tiba ya nikah sama anak saya nggak lama kok ngelahirin, tapi saya nggak curiga apa-apa sih, gitu aja. Kenalnya begitu aja, saya juga nggak tahu. Nah udah saya nikahin secara negara. Satu keluarga pun Saskia nggak ada yang datang ke sini. Nggak ada yang nyasin keluarga dari Saskia. Temen-temennya itu si Aji, saksinya. Sama temennya yang satu lagi itu perempuan. Saya nggak tahu namanya, saya juga dulu nggak tahu namanya itu si Aji, belum tahu deh. Pas ribut-ribut itu ya ribut masalah anak lah. Saskia kan kalau nangis sampai berjam-jam kayak orang diapain, padahal emang nggak diapa-apain sama anak saya. Enggak sih aja, nggak tahu anak saya tadinya. Ya mungkin anak saya mungkin dia minta pertolongan sama anak saya apa gimana ya. Lama-lama mungkin ada jatuh cintanya, nggak tahu ya saya ya. Ya saya nikahin anak saya secara negara. Kakak lama berarti. Ya ini kakak lama, makanya saya simpen. Ada kakak barunya ada. Jadi nikahnya 2013 itu Ibu? 2013 bulan apa saya lupa. Desember. Iya mungkin kali ya. Nah udah nikah, ribut-ributnya antara 2014-15 deh sama 16 lah. Nah pas bapaknya meninggal 2016, Saskia datang ke sini, tapi nggak bawa anaknya. Andi sendiri mengaku sudah melupakan Saskia. Tapi ia tak menyangka jika Aji yang semula mengaku sebagai sepupu Saskia malah diam-diam menikahi Saskia. Jadi gini ya, dari awal saya nikah itu Aji datang. Saya nikah sama Saskia itu Aji datang. Jadi sepupu. Jadi saksi saksi jadi saksi waktu itu. Aji datang pas saya menikah sama Saskia, dia itu jadi saksi gitu kan. Ngomongnya dia itu saudara sepupu gitu kan. Ya udah, saya kan jujur Mas. Nikah sama Saskia itu satu pun keluarga saya nggak ada yang kenal. Dan tahu. Nggak ada yang tahu. Ibunya yang mana, ibu angkat yang mana, ibu kandung yang mana saya nggak tahu. Dia itu ketemu saya itu ngomongnya sih sebatang kara. Nggak ada keluarga. Nggak ada keluarga gitu kan, nggak ada yang peduli lah. Nah, Dia saya nggak ngomong peduli, dibuang dipeduliin deh. gitu, dibuang sama keluarganya. Ya udah akhirnya saya angkat lah, sekarang saya nikahin. Ya terjadi kayak begini aja gitu. Ya, Tiba-tiba dia kabur sendiri. Nggak Ya, tahu Mas. kaburnya kemana, ya kan? Tiba-tiba kabur sendiri. Ya udahlah terjadi seperti ini
Karena kan kita pikir, kita waktu itu nggak tahu Aji Yusman itu artis, jujur aja. Dan dia ngakunya tuh sepupu sama keluarga kami gitu loh. Waktu datang itu ngambil Hafiz itu sepupu. Nyatanya kan ada berita dia suami istri, kita kaget ya kan, kok jadi suami istri gitu loh. Sedangkan statusnya masih istrinya abang saya. Saya nggak tahu, orang bilangnya bilang sepupunya. Saya tahu-tahunya dibilang itu suaminya tahu dari TV. Nah, anak saya kaget lah, kapan nikahnya? Sedangkan di sini kan belum dicerai. Makanya anak saya langsung ke pengadilan. Apakah Saskia benar udah ngegugat perceraian? Makanya anak saya tadinya ke pengadilan tuh mau ngambil akte cerai. Karena kita pikir udah nikah, kali gitu dia ngurusin surat cerainya. Anak saya nih coba sana ambil surat akte nikah lo di pengadilan. Dia tahu di pengadilan anak saya udah pergi sama adiknya tuh yang ngurusin ini nih. Ke pengadilan misalnya tidak ada yang tergugat, nggak ada yang digugat sama Saskia. Saya jujur mas, udah pusing mas, ngurus-ngurus aja nih jujur. Saya sebenarnya kayak masuk media kayak gini, agak nggak biasa kali ya gitu kan. Dan saya jujur, saya bodoh terkait hukum-hukum negara lah, itu aja sih. Saya kurang paham gitu, walaupun banyak yang menyarankan saya tuntut aja kaitan perjinahan apa segala macam, jaga hukum terbarunya kok gini. Kok masih status sah istri lo gini. Ya saya nggak mau kayak gitu, nggak mau lah saya kayak gitu. Masih pengen baik-baik aja lah. Ya masih mau baik-baik. Kita nggak mau nutup rezeki mereka gitu loh. Mereka kan lagi nyari rezeki buat kehidupan mereka. Ya kita nggak mau nutup rezeki mereka. Intinya kalau kalian nggak mau ditutup rezeki kalian, tolonglah kalian tuh baik-baik sini sama kita ngobrol baik-baik, kita mediasi gitu loh. Itu nggak sepenuhnya kok kita buka itu mereka. Ya iyalah, kan belum dicerai. Pas ribet-ribet masalah dulu saya ngontrak di Keramat Asem. Di Keramat Asem waktu masih anak umur berapa tahun deh ya. Ditinggal, Andi tuh udah kerja dulu, kerja di ABC. Terus kerja di BNPB. Di BNPB kemarin waktu masih kerja. Saskia pergi, anaknya dikuncin pintu. Saskianya pergi kemana, entah kemana. Tiba-tiba anak saya pulang dari kerja, anaknya lagi tidur, Saskianya nggak ada. Terus kedua, anak dititipin sama orang itu di Keramat Asem, ibu-ibu. Nah terus si Saskia, anaknya tuh cucu saya suka naik odong-odong motor kan tuh ada ya, odong-odong motor. Anak itu ngomong sama ibu yang ngurusinnya, nenek ini kan rumah nenek aku. Ngomongnya belum jelas deh gitu. Sering katanya ibu itu naik odong-odong, emang si Hafid nunjukin ke sini katanya rumah neneknya, tapi saya nggak tahu. Nah tiba-tiba odong-odong itu berhenti depan sini nih, turun deh tuh anak saya, cucu saya turun langsung masuk ke dalam. Saya lagi di dapur, saya lagi masak, masuk ke dalam langsung naik ke tempat tidur. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu dari belakang ngikutin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa bu? Ibu tadi si Hafid. Pas saya ke dalam lagi, katanya ada di tempat tidur sama cucu saya lagi ngobrol berdua-duaan. Saya nggak tahu kalau si Hafid itu masuk ke dalam. Saya lagi di dapur lagi masak. Hafid turun dari odong-odong. Ya Allah maha tahu ya, ngasih tahu di sini. Ibu-ibu itu ngikutin. Katanya anak saya, cucu saya udah ada di dalam gitu. Saya lagi dapur, saya nggak tahu kalau cucu saya masuk. Katanya dia dirawat sama orang Keramat Asem sama ibu-ibu gitu, ditinggal begitu aja sama Saskia. Bilangnya mau bayar lah sebulan berapa. Hari ibu-ibu tuh cerita, ya sama anak saya nih yang laki, punya utang katanya, makanan sehari-hari. Andi terpaksa buka suara. Sebab selama ini ia berusaha mencari putranya yang sempat tinggal di rumahnya kemudian dibawa Saskia. Andi menyesalkan sikap Saskia karena kabarnya putra pertamanya itu tak terurus hingga putus sekolah. Andi ingin hak asuh putranya dikembalikan, apalagi ia merasa masih mampu menyekolahkan putranya. Dapat alamat si Saskia gitu kan. Saya mau datang ke sana, mau ketemu anak saya mau mediasi lah bareng keluarga misalnya, baiknya gimana kaitan anak gitu ya syukur-syukur ketemu jalan keluarga. Tetap tujuannya mah ya habis balik ke sini gitu kan, agar ya kuncinya mah biar agak masa depan aja lah gitu aja sih.
cuma itu aja sih, mau ketemu anak saya. Udah lama banget ketemu anak. Ya, paling itu aja sih, paling saya ke anak aja. Kejadian kayak gini kan karena kesalahan ya orang tua lah, khususnya mungkin saya lah ya. Saya sebagai suami gitu kan, atau gimana lah. Nggak bisa melindungi istri atau gimana. Atau gimana gitu. Ya, cuman sekepentingan hari ini cuma kepentingan anak nanti sih. Saya nggak mau bicara tentang Saskia sama Aji apa enggak, saya nggak peduli lah. Mau nanti ke depannya, ya kita aja punya kehidupan masing-masing lah gitu ya. Untuk nanti proses cerai juga ya nanti bisa kita bicarakan gitu. Nanti bisa siapa yang ngurus, saya yang ngurus apa Saskia yang ngurus gitu kan. Cuman ya harapan saya ya, Stop untuk buat tolonglah diurus ponakan saya yang benar gitu. Saya kan dapat kabar dari tetangga-tetangga sebelumnya ya kan, katanya ponakan saya ya kondisinya sangat gimana gitu ya, pakai itu saya mau nemuin ponakan saya bener nggak omongan tetangga itu. Kalau emang nggak bener tolong kalian tuh hubungin kami kan, karena kan akses kami kan diblokir sama kalian. Gimana kami bisa ngubungin kalian gitu, gimana kami bisa mencari kalian, sedangkan saya tahu juga keberadaan kalian juga dari orang-orang yang infoin ke saya gitu. Saya udah mencari ke Jagakarsa sekitar udah seminggu lebih, saya mencari ponakan saya itu. Tahu aja bener nggak sih kata tetangga-tetangga yang sebelumnya pernah mereka tinggal ponakan saya dapat kekerasan atau tidak terurus, sampai ada yang bilang katanya ponakan saya itu terkenal ya bajunya kumel, celana bolong, itu benar nggak sih? Saya coba pengen tahu aja. Kalau emang nggak benar ya alhamdulillah, kalau benar sampaikan itu tolonglah urus yang benar, pertemuinkan kita gini. Abang saya kan bapaknya, tolonglah temuin gitu. Hafiz kan masih punya bapak kandung gitu loh. Kalau emang nggak bisa ngurus, maksudnya maaf ya bukannya nggak bisa ngurus, masih pengen itu, misalkan pengen berdua sama Aji aja, Hafiz balikin aja ke kami. Hafiz masih punya keluarga kok di sini, masih punya bapak kandung, masih punya neneknya, tantenya yang bisa ngurus dia pokoknya gitu. anak saya sayangkan itu anak saya udah usia 9 tahun. Belum sekolah, mau 9 tahun, bulan depan udah 9 tahun tuh nggak sekolah. Belum sekolah. Ponakan, iya. Ya saya nggak tahu lah, pokoknya dia di podcast pernah ngomong ya. Iya, bilangnya katanya putus sekolah, tapi nggak Putus tahu ya. sekolah. Tapi banyak kan tetangga bilang belum sekolah, tetangga sana. Kan Tapi saya saya nggak- selidikin. Saya selidikin daerah Jagakarsa dari mulai gang-gang yang mereka tempat tinggal lah. Ada yang nge-DM saya tempat tinggal mereka, saya Nggak pernah selidikin sekolah itu, gitu. Katanya bilang, semua ternyata hampir bilang katanya ini Hafiz nggak sekolah gitu. Ya, Ya itu info dari tetangga aja itu sih. dari Mas. tetangga sih, tetangga yang di gang sana sih yang terakhir mereka tinggal gitu. Tetangga infonya seperti itu gitu, ada fotonya. Cuma ya harapan saya mungkin ya kalau itu salah lah tetangga ya. Nah, Harapan saya mah salah tetangga gitu. mudah-mudahan sih nggak benar ya, mudah-mudahan. Tapi kalau benar ya Amat jangan sayang. sampai lah kayak gitu. Ini anak kecil nggak tahu apa-apa, jangan Amat sampai saya pakai tangan sayangkan. gitu. Udah nggak sekolah, Nah ini kapan Bu sekolah? nggak sekolah sama sekali. TK aja enggak. Harusnya sama seumur sama cucu ibu yang pertama. Cucu ibu kan ada tuh beda 2 minggu, lahirnya cuma Hafid duluan baru cucu ibu. Cucu ibu udah mau kelas 4 sekarang. Coba, dia nggak sekolah sama sekali. Jadi Andi bahkan mensinyalir jika putranya sering mendapat imbas perlakuan kasar karena keributan yang terjadi antara Saskia dan Aji. Karena itu, Andi berharap bisa segera bertemu putranya dan ingin merawat kembali seperti dulu. Lantas benarkah Andi berhasil mendatangi tempat tinggal Aji dan Saskia? Benarkah Saskia masih ngotot ingin mengasuh putranya meski dalam kondisi keterbatasan ekonomi? Tadi kan dia kesini ya. Itu kotokannya baru, tapi katanya belum ada yang nempatin di situ. Masih Masih kosong. kosong, cuma ada barang-barangnya aja sih. Ya paling kalau emang Aji Yusman ataupun Saskia nonton gitu ya. Kita cuma Ya. pengen baik-baik aja. Bisa lah kita gitu. bicarakan baik-baik secara kekeluargaan gitu Demi kan. anak kita itu aja sih.
Saya cuma buat anak doang, saya nggak peduli lah masa lalu saya sama Saskia seperti apa gitu kan. Kalian kayak gimana kita nggak peduli, yang penting ponakan saya aja sih kalau saya mah. Ya pokoknya mediasi gimana baiknya lah. Ya kita pengen sih mediasi aja baik-baik aja lah. Cari Kalau jalan keluar. emang kalian mau baik-baik kita baik-baik juga kok, tenang aja, kita nggak bakalan gimana-gimana kok gitu. Yang penting demi anak aja sih kita mah. Saya demi masa depan si Hafiz aja deh. Ya kecewa sih, ada sedikit kecewa. Cuman kita masih tetap berusaha terus mencari ponakan saya dimanapun dia berada gitu. Tetap saya akan berusaha lah. Mencari ponakan saya lah intinya gitu, sampai ketemu gitu loh buat ponakan saya itu. Ya, Aji sendiri sebenarnya tengah berusaha bangkit. Sejak kematian bayi yang dikandungnya, sisi hidup Nelangsa Aji banyak mendapatkan belas kasihan. Sejumlah selebriti turun langsung membantu Aji seperti Tia Aristia. Bahkan Aji sempat warawiri sejumlah acara hingga podcast selebriti. Lantas mampukah Aji mengurai pelik masa lalu di tengah upayanya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi? Sesungguhnya kita hidup ini nggak bisa apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Mempunyai kemampuan pun terbatas. Coba sedikit kita menghilangkan ego kita. Menghilangkan keakuannya kita. Kita memang harus berserah dan menggantungkan segala sesuatu ya hanya kepadanya. Apapun jawabannya, apapun hasilnya, itu pastikan kita harus yakin. Itulah yang terbaik. Walaupun memang ada doa yang belum terjawab, bukan nggak dijawab, belum Kak. Kalau enggak berarti nanti sampai mati, nggak dijawab kan? Tapi kalau belum, ada waktunya nanti. Intinya dari kesemua itu, badai pasti berlalu. Dalam Islam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasyir. Aku tergantung prasangka hambaku. Coba berserah, berprasangka baik selalu. berprasangka baik, positif, ditolong kok ini. Dan jangan kepada makhluk, karena 99,9% itu pasti kecewa. Karena pemilik seutuhnya sesungguhnya adalah dia. Ya, yang pasti harus lebih baik. Iya. Di mata Allah tadi. Iya. Di mana itu salah satunya bentuk syukur kita kepada Allah. Kita perbaiki semuanya, semuanya hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama manusia kita perbaiki. Dan kalau untuk masalah duniawi, anak ini udah berserah sama Allah. Menyerahkan diri kepada Berserah Allah. sama Allah, mau dibukakan yang mana? Yang oke. soal cruise oke, Oke. entertain oke. Iya. Kalian tuh masih coba lempar-lempar umpan kan, kali aja ini masih bisa ada yang dibudidayakan gitu kan, nggak bisa. Kalau berdepannya setelah dari sini memungkinkan Allah izinkan di entertain ataupun usaha yang sekarang berjalan pelan-pelan, nggak terima. Jujur sih sebenarnya menurut orang-orang di luar sana kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja. Sebenarnya kami hampir sempat pecah juga, sempat mau pisah juga, apalagi aku pernah acara kecil-kecil juga kan. Itu udah pasti terjadi. Itu udah pasti terjadi sebenarnya. Cuma balik kita di masing-masing juga sih udah. Kalau misalkan kita bisa kecil-kecil ya kan. Terus Aji juga kepikiran sama anak-anak, apalagi kan perempuan itu kan banyak kayak dibanding laki-laki. Jadi ya kita balik lagi berdua, kita ngomong lagi baik-baik, depannya pakai apa. Saling mengerti sih. Pokoknya saya nggak peduli lah masa lalu saya sama Saskia, udah saya tutup rapat-rapat gitu kan. Saskia mungkin nggak punya kehidupan gitu. Ya saya juga pasti punya kehidupan saya pribadi. Saya masuk ke media gitu kan, apa sih namanya, masuk TV kayak gini, diwawancara kayak gini juga terpaksa gitu kan. Hanya mencari ponakan. Kalau bukan karena anak saya juga nggak mau kayak begini. Terpaksa saya. Karena ya gimana ya, di media sosial itu ketika adik saya komen gitu kan, banyak yang nggak percaya kalau Hafiz itu anak saya atau Saskia itu mantan istri saya gitu kan, nggak yang percaya. Kalau mau bukti realnya saya punya surat-suratnya. Hanya yang aslinya dibawa sama si perempuannya.